Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Prasetyo dan teman kelompok saya Ramadan Saleh Siregar. Di sini kami akan menjelaskan apa itu kegunaan XMPP dalam penggunaan database. Nah, untuk poin yang pertama kami akan menjelaskan apa itu database, dan yang kedua kami akan menjelaskan apa itu create database dan create table, dan yang ketiga kami akan menjelaskan apa itu pengolahan data. Dan yang keempat itu kami akan menjelaskan apa itu insert data, update data, dan delete data. Untuk yang kelima kami akan menjelaskan apa itu select data. Nah, langsung aja kita masuk penjelasannya yang akan dijelaskan Madan apa itu database. Baik, selanjutnya ada tabel. Tabel adalah tempat menyimpan data yang terdiri dari baris dan kolom. Pada gambar berikut kita bisa melihat tabel mahasiswa yang mana terdiri dari NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, di dalam tabel ini juga terdapat dua bagian, yaitu field yaitu kolom dan record adalah baris. Di mana field adalah kolom pada tabel yang menyimpan satu jenis data tertentu. Pada gambar terdapat 4 field, yaitu NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, selanjutnya ada record. Record adalah satu baris data lengkap yang mewakili satu objek atau satu entitas. Nah, pada gambar berikut contoh record pertama yaitu 2008010001 Budi, Jalan Raja Wali nomor 14 01081990, di mana rekor tersebut berisi seluruh informasi tentang mahasiswa yang bernama Budi. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa ambil kesimpulan yang dimana tabel adalah kesimpulan data yang tersusun dalam baris dan kolom. Field atau kolom adalah atribut atau jenis data seperti NPM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, record atau baris adalah satu data lengkap dari suatu objek atau. Baik, sekarang kita ada di dalam aplikasinya. Berikut adalah tampilan dari XMPP PHP MyAdmin. Nah, untuk membuka webnya seperti ini kita perlu mengaktifkan yang dua ini, Apache dan MySQL. Setelah kita aktifkan, kita bisa mengklik admin di bagian MySQL dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini dia. Nah, untuk membuat database-nya kita perlu mengklik bagian new. Nah, di bagian new ini, nah, setelah kita mengklik bagian new tadi akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana berisi beberapa database yang sebelumnya pernah kita buat. Nah, untuk membuat database terbaru kita perlu membuat nama database terlebih dahulu. Kita ambil contoh, kita buat DB perpustakaan. Nah, kemudian kita klik create. Nah, setelah kita mengklik create, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana kita disuruh untuk membuat table. Nah, kita contoh buat nama tabelnya table anggota misalnya. Nah, setelah kita membuat tabel anggota, kita menentukan berapa kolom yang ada dalam tabel anggota. Misalnya 4. Nah, setelah itu kita klik create. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan disuruh mengisi beberapa kolom. Nah, kolom ini yang tadi kita tentukan yaitu ada 4 kolom. Yang pertama kita isi ID anggota yang memiliki tipe data int dan berperan sebagai primary key di bagian null indexnya. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke bawah. Nah, di kolom selanjutnya kita isi dengan nama anggota, dengan tipe data varchar dan memiliki value-nya 50. Nah, selanjutnya kita ke kolom selanjutnya. Nah, dimana kita di sini kita bisa mengisi alamat dengan tipe data varchar dan memiliki value 100.
Baik, kolom berikutnya ini kita bisa isi dengan tanggal peminjaman atau tanggal pinjam ya. Karena kita menggunakan database perpustakaan. Nah, yang dimana tanggal pinjam ini menggunakan tipe data date. Nah, setelah kita selesai, kita cek dulu apakah sudah benar. Jika sudah benar, kita scroll ke bawah dan kita save. Oke, jika sudah kita save, maka tabel tersebut akan tersimpan, yang dimana tabel berisi ID anggota, nama anggota, alamat, dan tanggal pinjam, yang dimana ID anggota sebagai primary key-nya. Selanjutnya bagian pengenalan tipe data, yang mana itu ada tabel yang berisi log ID. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan pengenalan tipe data ini adalah untuk menyesuaikan tipe data dari setiap database. Contoh itu kan log ID, dia tipe datanya primary key. Apa dia primary key dan tipe datanya integer. Nah, jadi nggak bisa kita pakai string di sini. Jadi gunanya integer itu adalah untuk menyesuaikan tipe data yang harus, contoh kayak ada dalam data itu bagian perhitungan, dan di situ kan tidak ada perhitungan, juga bisa dipakai karena itu ID. ID kan sifatnya unik, dia tidak boleh sama, atau juga primary key. Jadi kita pakai int. Di situ teks adalah, dan situ juga ada teks di bagian put respond. Di situ kita pakai juga tipe data teks ya, bukan int, beda dari int. Teks ini adalah fungsinya untuk menyimpan tulisan. Dia tipe datanya hanya bisa berisi tulisan kalau jika ada user mengisi data tersebut. Dan juga itu ada respon time. Respon time tipe datanya situ pakai timestamp, yang dimana itu data buat menyimpan tanggal dan jam lengkap. Formatnya kira-kira gini dia, 2026 bulan 4 tanggal 28, itu untuk harinya. Dan untuk jamnya dia 14 itu kan jam 2 lewat 30 menit 25 detik. Nah, jadi fungsi timestamp itu seperti itu ya, untuk menyimpan format tanggal data buat tanggal dan jam lengkapnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bagian insert ya. Nah, insert ini adalah yang menjadi isi dari tabel tersebut, yang dimana tadi kan ada ID anggota, nama anggota, alamat, dan tanggal pinjam. Nah, kita masuk ke bagian insertnya. Nah, beginilah tampilan dari bagian insert, yang dimana ada kolom, type, function, dan null value. Nah, pertama-tama kita masuk ke bagian null value dari ID anggota. Nah, di sini coba kita bikin 248160069. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian nama anggota. Misalnya kita bikin namanya Reza. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian alamat. Nah, alamat bisa kita bikin batang kuis pekan. Baik, selanjutnya ada tanggal pinjam. Nah, di tanggal pinjam ini kita bisa menentukan tanggalnya mulai dari tanggal, tahun, dan bulan. Nah, di sini kita pakai bulan Juni 2026 tanggal 17. Nah, setelah itu kita pencet go. Nah, maka tabel yang sebelumnya tidak berisi maka akan terisi dengan data yang kita berikan tadi dan tersimpan di tabel sebelumnya yang kita buat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian update data. Di sini saya menjelaskan update data adalah perintah SQL buat mengubah data yang udah ada di tabel. Nah, kalau tadi insert kan nambah data baru. Kalau update ini tinggal ngedit datanya aja. Dia data lama itu kita edit, data yang sudah ada. Itulah fungsi update. Oke, langsung saja kita update datanya. Misalnya tabel anggota kita update, ini kita buat update tabel anggota. Oh sorry guys, sini salah, udah langsung titik 2 tadi, salah
Oke, kita ulang, update tanggal, tabel anggota. Kita pakai set di sini. Set ini ya kolom mana yang mau diubah. Misalnya kan kolom alamat. Nah, ini yang mau kita ubah. Jadi kan kita lihat alamatnya tembung sebelumnya. Nah, jadi kita ubah jadi batang kuis pekan. Misal. Oke, selanjutnya kita pakai yang where. Ini baris mana yang mau kita tentukan, ini wajib karena kalau tidak barisnya itu semua keubah. Nah, where ID anggota kita buat sama dengan kita masukkan di situ ID anggotanya karena itu primary key-nya, kata kuncinya. Di situ kan query ya, berarti sudah bisa perintahnya. Nah, kita langsung cek select bintang form tabel anggota. Nah, sini mau kita lihat apakah datanya sudah berubah. Nah, sudah, yang tadi pertamanya tembung sekarang jadi batang kuis pekan. Jadi untuk fungsi update seperti itu dia, untuk mengubah data baru dari data yang lama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu delete data atau drop data. Tadi kan kita membuat database perpustakaan atau DB perpustakaan. Nah, ini adalah salah satu isi dari kolom dari database itu, tabel anggota. Nah, salah satu tabelnya. Langsung saja kita drop dari SQL saja. Kita buat perintahnya di sini. Drop database. Nah, kita buat database apa tadi? DB perpustakaan, kita masukkan DB perpustakaan. Oke, titik 2 go. Nah, situ sudah berhasil kita IPL-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini setelah tidak ada kan DB perpustakaannya sudah terhapus, atau kita bisa cek aja langsung nanti dari CMD. Nah, kita sekarang cek dari CMD. Kita buat show database titik 2. Nah, juga tidak ada di sini print database perpustakaannya tadi. Nah, jadi gitu guys, tadi kalau kita mau melakukan perintah drop atau delete data. Baik, mungkin itu saja dari penjelasan kami tadi mengenai penggunaan XMPP dalam menggunakan database. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan kata dalam video tadi. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.